Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Pengecoran malam hari. Terbukti, ini di stop sama dia. Warga gerebek SPBU di Lampung Timur yang menjadi tempat penyelewengan solar malam hari. Apa? Kenapa? Bukan, ini siapa? Kita orang masuk. Seorang dukun palsu pengganda uang dan perhiasan di Bandar Lampung ditangkap. Kerugian korban hampir 100 juta. Insidennya Pak saudara-saudara. Sebuah truk nyaris terguling saat dalam pelayaran di Selat Sunda akibat kapal oleng diterjang ombak tinggi. Memasuki musim hujan, masyarakat di Bandar Lampung diimbau mewaspadai wabah demam berdarah dengue atau DBD. Jangan biarkan ada genangan air hujan di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat kerja, sebab akan jadi sarang berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bandar Lampung, terdapat 6 kecamatan yang masuk sebagai wilayah endemik DBD. Di antaranya Kecamatan Kedaton, Tanjung Senang, Sukarame, Raja Basa, Tanjung Karang Pusat, dan Panjang. Jumlah warga di daerah tersebut yang terserang demam berdarah dengue pada bulan ini rata-rata lebih dari 5 orang. Untuk mencegah wabah demam berdarah, Dinas Kesehatan berjanji akan menggencarkan fogging atau pengasapan di permukiman dan menyiagakan obat-obatan di puskesmas dan rumah sakit untuk menangani pasien DBD. Nah, artinya, belum ada tapi belum terekap ya. Nah, artinya upaya-upaya yang saya sebutkan tadi ini lebih efektif untuk mengendalikan kejadian DBD. Dan di samping juga ya kesiapan pengobatannya ya, kesiapan kita di jika terjadi penderita kasus ya ini puskesmas sudah memiliki SOP-nya untuk menangani ini. Untuk ini ada korban meninggal nggak di tahun kemarin? Nggak ada. Sepanjang tahun 2024 dari 423 kasus untuk korban meninggal atau fertility rate-nya tidak ada. Untuk menangkal wabah DBD, warga diminta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Insidennya Pak saudara-saudara. Sebuah truk nyaris terguling di dalam kapal Roro yang oleng akibat diterjang ombak tinggi di Selat Sunda, Lampung Selatan pada Minggu dini hari. Posisi truk miring tertopang dinding kapal dan roda depannya terangkat. Truk nyaris terguling di dalam kapal Roro itu terjadi saat dalam pelayaran dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni. Saat itu Selat Sunda sedang dilanda cuaca buruk berupa ombak tinggi lebih dari 1 meter hingga menyebabkan kapal Roro tidak stabil. Kejadian itu membuat was-was para penumpang lainnya. Mereka berharap cuaca buruk di Selat Sunda segera mereda dan aktivitas penyeberangan dari Sumatera ke Jawa berjalan aman dan nyaman. Mau ke Purworejo. Perjalanan tadi ada cuaca hujan nggak Pak di perjalanan tadi Pak? Ada di tol hujan deras banget. Hujan deras ya. Nah cuaca ini kan lagi nggak bersahabat nih Pak. Ya. Kita ada kekhawatiran nggak dalam perjalanan kita selama di penyeberangan nanti Pak? Ya sebenarnya ada sih. Ada ya. Iya. Gimana Pak kalau itu kita kalau lagi cuaca buruk kayak gini persiapan kita kayak gimana Pak? Ya berdoa aja lah. Berdoa aja ya. Tapi kita kemana tadi tujuannya Pak? Ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah ya. Ya. Dari mana tadi? Dari Palembang. Dari Palembang. Oh. Ada lagi hujan lebat tadi Pak ya. Tanggapan kita Pak kalau lagi cuaca lagi nggak bersahabat kayak gini dalam perjalanan. Dalam perjalanan ya kita lebih waspada aja. Lebih waspada aja ya Pak ya. Tapi ada kekhawatiran nggak Pak? Kalau terkait itu cuaca kayak gini tuh lagi ya khawatir khawatir ya, pasti. terutama cuaca sekarang kan lagi ekstrimnya Iya.
lebih waspada. Sementara itu, petugas otoritas Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menyatakan kondisi Laut Selat Sunda saat ini masih aman untuk pelayaran kapal Roro. Para calon penumpang diimbau tetap tenang dan tidak termakan informasi hoaks yang menyesatkan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Upaya pencegahan masyarakat terjerumus dalam kasus narkotika terus ditingkatkan oleh petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN, diantaranya mendirikan rumah edukasi anti narkoba sebagai perwujudan model pendidikan anti narkoba untuk kalangan remaja. Langkah dalam pemodelan mengambil lokasi di Kabupaten Waikanan yang untuk sementara mewakili wilayah lain di Lampung. Rumah edukasi anti narkotika akan jadi tempat memperkenalkan berbagai jenis narkoba melalui buku, pengaruhnya, dan akibat yang ditimbulkan. Fasilitas seperti ini sangat dibutuhkan untuk membuka wawasan masyarakat dan generasi muda mengenai bahaya narkoba. Rumah edukasi anti narkoba dibangun hasil kerjasama BNNP Lampung, Pemda, dan masyarakat. Kunjung ke rumah edukasi, itu saya pikir itu bahkan salah satu inovasi yang barangkali di tempat lain belum ada. Dalam rumah edukasi tersebut benar mendidik kepada masyarakat, mulai dari anak-anak gitu ya, pengenalan terhadap narkoba dan membentengi anak-anak supaya anak-anak tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba. Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia kian meningkat dan harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Berdasarkan data sejak tahun 2009 hingga 2024, Badan Narkotika Nasional telah menangani lebih dari 9,3 juta kasus narkotika di Indonesia. Kasus penyeludupan dan peredaran sabu-sabu jadi peringkat paling tinggi. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.